Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah, mari kita memaknai hijrah secara kafah. Untuk memahami hijrah secara kafah, kita akan bisa belajar dari fase kehidupan Rasulullah SAW yang kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fase masa kanak-kanak Rasul hingga remaja. Fase ini merupakan fase ujian yang cukup berat bagi Rasulullah SAW karena harus ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan orang-orang yang dicintai. Namun di balik itu muncullah hikmah. Rasulullah menjadi pribadi yang mandiri, tangguh menghadapi situasi dan keadaan, dan akhirnya Rasulullah menjadi pribadi yang sukses karena sebelum usia 25 tahun Rasulullah berhasil merubah sistem ekonomi dari ekonomi yang ribawi, dari ekonomi yang penuh tipu muslihat. Rasulullah menawarkan konsep ekonomi yang jujur, yang bersih. Kemudian fase berikutnya yaitu fase ketika Rasulullah setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah sampai usia 40 tahun. Fase ini Rasulullah menggunakan waktunya untuk berkhulwat di Gua Hira. Sayyidah Khadijah sebagai seorang istri yang sudah memahami bahwa suaminya adalah calon seorang nabi dan rasul, maka diberikan kebebasan untuk melakukan khulwat hingga akhirnya pada usia 40 tahun Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Fase ini sering disebut dalam dunia tasawuf sebagai fase tazkiyatun nufus atau fase takholli, yaitu menyucikan kotoran-kotoran batinnya, menyucikan nafsu ammaroh dan lawamah yang ada di dalam diri kita. Rasulullah sebagai seorang manusia yang maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa-dosa, Rasulullah secara manusiawi telah memberikan contoh. Beliau tetap melakukan proses khulwat, proses meditasi, proses menghindari keramaian kota Makkah untuk mendapatkan inspirasi ilahiyah, sehingga Rasulullah mau tidak mau harus berkhulwat di Gua Hira selama 15 tahun. Kita sebagai manusia yang banyak dosa tentu malu jika Rasulullah sebagai manusia maksum beliau melakukan proses tazkiyatun nufus. Tentu kita sebagai manusia yang banyak dosa juga harus melakukan proses tazkiyatun nufus, yaitu menyucikan kotoran-kotoran batiniah kita, kotoran-kotoran nafsu kita, yaitu nafsu ammaroh dan lawamah yang mendominasi diri kita. Kemudian fase berikutnya, fase yang ketiga, yaitu fase yang disebut dengan periode Mekah, di mana Rasulullah SAW setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah harus mendakwahkan kepada masyarakat jahiliyah. Namun apa yang terjadi? Penolakan, cacian, makian, intimidasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi diterima oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sebagai seorang manusia yang sudah dibersihkan lahir dan batin, terbukti memiliki kesabaran yang luar biasa. Dilemparin kotoran otak, dicaci maki, bahkan diludahin, Rasulullah tidak sedikit menunjukkan emosi atau marah. Bahkan di Taif Rasulullah SAW dihujani batu oleh masyarakat Taif sehingga darahnya mengucur deras. Rasulullah tetap dengan sabar, bahkan mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Inilah akhlak yang mulia baginda Rasulullah SAW. Kemudian ketika menjelang memasuki usia 49 tahun, Rasulullah diuji oleh Allah SWT. Dua orang yang selama ini menjadi benteng Rasulullah dalam berdakwah, yaitu Sayyidah Khadijah istrinya dan pamannya yaitu Abu Thalib meninggal dunia. Tahun inilah yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan.
Namun tidak lama setelah peristiwa ini, Rasulullah SAW mendapatkan sebuah hadiah ruhani, yaitu diberikan hadiah Isra dan Mi'raj. Ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran dan kegigihan Rasulullah SAW dalam mengemban risalah nubuwah. Melihat situasi Mekah yang tidak kondusif, ya, sebagai pengganti Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib, datanglah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang disebut milioner, orang yang sangat kaya raya, dan kekayaannya semua didedikasikan untuk perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Karena situasi sudah tidak memungkinkan, tindakan-tindakan dan perlakuan represif dari masyarakat jahiliyah semakin tidak bisa terkendali, akhirnya Rasulullah bersama Abu Bakar melakukan hijrah ke Madinah. Hijrah ini ya dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta Abu Bakar As-Siddiq ya, dalam rangka sebagai strategi bagaimana membangun kekuatan konsolidasi di Madinah, sebab di kota Madinah Rasulullah diterima dengan baik oleh masyarakat yang berasal dari berbagai macam agama, baik Nasrani, Yahudi, Majusi maupun Islam sendiri ya, sangat menerima kehadiran Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi hadir di Mekah, disambut ya, gegap gempita oleh masyarakat Madinah, dan di Madinah Rasulullah berhasil menjadi seorang pemimpin yang bisa mengayomi seluruh umat dari berbagai macam agama, dari berbagai macam suku, di bawah kepemimpinan Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, setelah kekuatan Islam semakin kuat hingga Rasulullah SAW melakukan respon balik ya, terhadap kafir Quraisy yang selalu mancing untuk perang. Kemudian Rasulullah ya, dengan mendapatkan wahyu, Rasulullah mengeluarkan sebuah sikap ya, untuk melakukan perlawanan balik, sehingga terjadilah perang dari perang Uhud ya, 1, 2 sampai perang Badar. Itu merupakan sebuah perang yang luar biasa, yang banyak sekali menelan korban dari para sahabat. Perbedaan fase Mekah dan Madinah ini yang harus kita pahami, bahwa fase Mekah ayat yang turun adalah ayat yang berkaitan dengan akidah, yaitu tauhid. Kemudian di Madinah ayat yang turun adalah ayat yang berkaitan dengan penataan syariat. Maka praktek Islam ketika sudah Fathul Makkah ya, setelah Mekah sudah berhasil dikuasai oleh umat Islam, maka praktek Islam yang ditampilkan oleh masyarakat Mekah adalah Islam yang meliputi aspek lahir dan batin. Sekalipun kita hidup di dunia modern, jangan sampai ya, keislaman kita sebatas Islam yang aksesoris, sebatas Islam yang lahiriah ya. Kalau kita melihat bagaimana praktek Islam Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat, itu Islamnya adalah meliputi aspek lahir dan batin ya, mulai dari rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Inilah yang disebut Islam yang kafah. Maka ketika kita hijrah ya, dari satu situasi ke situasi yang lain, maka peningkatan hijrah kita harus lebih berkualitas. Mungkin bagi yang baru hijrah dari sisi lahiriah, dari sisi hijrah aksesoris ya, ini harus disempurnakan dengan hijrah yang substansi. Sebab ketika kita hanya hijrah sebatas aksesoris ya, mengandalkan pakaian-pakaian secara fisik, kemudian dalamnya kita tidak diisi dengan ilmu-ilmu batiniah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan aspek batin, maka yang muncul adalah keangkuhan, kesombongan, merasa suci, dan merendahkan orang lain. Buat apa kalau kita hijrah tapi muncul penyakit ujub dan takabur?
maka hijrah yang demikian ini belum kafah. Maka untuk mencapai hijrah yang kafah harus disempurnakan dengan hijrah yang substansi, tidak sebatas aksesoris, tapi kita hijrah memaknai dari aspek lahir dan batin sebagai sebuah praktek keislaman yang integrated, sehingga muncullah praktek keislaman yang kafah. Inilah hijrah yang substansi. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa memperbaiki kualitas hijrah kita. Jangan sampai hijrah kita menodai makna substansi hijrah itu sendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.